Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma rizqna fahman nabiyyin amin. Hibdul mursalin wal amal malaikatil muqarrabin. Al-manawir qulubana bi nuri hidayatika. Amanawal arda bi nuri syamsika badan abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala rizqan tayyiban katsiran mubaraka. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Sahibul Majlis beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan serta hasil maksud. Pada hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan paling besar dan keuntungan banyak dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan tadi dengan pembacaan maulid, mudah-mudahan Rasulullah SAW hadir bersama arwah para nabi juga para wali, sehingga curahan rahmat ditaburkan kepada kita, yang akhirnya mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita inginkan serta kita cita-citakan semua jadi kabul dan dijawab serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapatkan pahala, bahkan keuntungan yang lain. Tapi yang tidak atau belum ngaji, walaupun orang lain ngaji ya, bahkan istrinya, anaknya, tetap kalau dia nggak ngaji mah itu dosa. Apalagi kajian kita termasuk yang wajib. Terlebih lagi memang ini tauhid yang memang sebagai dasar ya. Tujuannya supaya kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala perbuatan kita, niat kita, perkataan kita benar-benar terarah hanya untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dibuka, dilihat kitabnya halaman 8 ya, baris ke-3 tepatnya, wajibu. Referensi kitab Tijan Daruri. Bahkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fidarain amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu sarang wajib bi haqqihi ta'ala dina hak Allah ta'ala. Asamu sifat sama, artinya Allah ngarungu. Wal basaru sarang sifat basar, artinya Allah ningali. Wahuma ari sifat sama jeung basar, sifatani nyaeta dua sifat. Qadimatani anu qadim dua-duana. Qaimatani tur anu tetep duanana bizati ta'ala dina zat
Allah Ta'ala. Yang kasyifu anu bisa kabuka, itu terbuka, itu bahasa Melayu itu. Bihima kelawan sifat sama jeung basor, al maujudu perkara anu aya, wadidduhuma sarang ari lalawanana sifat sama jeung basor, as-somamu nyeta somam, artina torek, wal ama sarang ama itu artinya lolong ya. Lolong dua kali, lolong. Wandanilu sarang ari dalil, sarang anu jadi dalil, ala zalika kalawan Allah kasifatan ku sifat sama jeung basor, sama basor ya. Qaulu ta'ala nyata dawan Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Ya, yang terjemahannya ari Allah as-sami, wa huwa ari Allah as-sami'u eta anu ngarungu, al-basiru sarang anu ningali. Itu Arab dan Sundanya ya. Nah, kalau Jawa mah kejauhan, bisa seperti Jawa juga ya, seperti wajibulan wajib dihaki ing dalam ya. Hak Allah Ta'ala asamu opo sifat sama wal basra lan basar. Olah serta wajib. Nah, sekarang Indonesianya dan insyaallah penjelasannya. Wajibu dan wajib bihaqi ta'ala pada hak Allah Ta'ala, as-sam'u sifat sama, wal basaru dan sifat basar. Jadi wajib pada hak Allah Ta'ala. Wajib di sini bukan wajib syar'i, tapi wajib akli. Wajib akli itu artinya perkara yang tidak boleh tidak akan adanya bagi akal pikiran. Jadi kalau Allah nggak kasih pada sama dan basor, akal nggak ngerti gitu ya, nggak bisa nerima gitu ya. Itu namanya wajib akli. Nah, adapun bagi kita mah wajib syar'i untuk belajarnya, untuk mengajinya. Artinya kalau kita belajar ya tadi karena wajib syar'i, bahkan wajib ain ini ya, kita berpahala, dapat pahala. Kalau kagak dosa ya. Nah, wajib syar'i, wajib ain. Kenapa? Yaitu sifat sama dan basor. Ini kedua sifat di dalam kitab ini mah digandengkan karena memang ini berkaitan erat ya. Nah, sifat sama dan basor ini adalah sifat yang ke-11 dan ke-12 dari 20 sifat wajib. Mulai dari wujud sampai mutakalim itu kan ya. Nah, ini sama basor ini yang ke-11 dan ke-12-nya. Dan termasuk sifat yang kelima dan ke-6 dari 7 sifat ma'ani. Kan yang 4, yang 20 sifat kebagi 3, kebagi 4 ya. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada manawiyah. Nah, yang nafsiyah 1 wujud, yang salbiyah
dari kidam sampai wahdaniyah. Sementara dari mulai kudrot sampai kalam itu sifat ma'ani. Nah nanti dari qadiron sampai mutakaliman itu sifat maknawiyah. Segitu kan ngaji mah susah. Gitu. Nah memang kalau sifat ma'ani itu apa sih? Sifat mana ya? Yaitu sifat yang abstrak, yang wajib pada Allah. Dan jadi nyata di mana ini. Jadi itulah yang wajib bagi Allah dan secara wajib akli dan wajib syar'inya bagi kita untuk memahaminya dengan ngaji. Nah memang apa sih sifat sama dan basar itu? Wahuma sifat sama dan basar, sifatani itu dua sifat qodimatani yang kodim keduanya, qaimatani juga menetap di zatihi ta'ala pada zat Allah ta'ala. Jadi sifat sama dan basar ini sebagaimana sebelumnya ya, sifat hayat adalah suatu sifat yang kodim. Artinya kodim itu nggak ada permulaannya. Jadi udah begitu aja ya. Bagaimana wujudnya Allah kan nggak ada permulaannya. Gitu. Nah beda dengan kita, khususnya ya. Kita bisa ngedengar, bisa ngelihat, ya. Tadinya sebelum kita ada kan boro-boro kita ngelihat ngedengar ya. Bahkan ada yang umpamanya dia diciptakan nggak ada telinganya, nggak ada matanya. Ya bahkan ada matanya, ada telinganya, kadang-kadang nggak bisa lihat, nggak bisa dengar ya. Itu kita tuh. Terus sifat sama dan basar ini adalah menetap pada zat Allah. Artinya nggak membutuhkan alat, nggak membutuhkan perantaraan. Jadi udah begitu aja Allah maha mendengar, maha melihat. Ya, beda kan dengan kita. Kita mah melihatnya itu kalau ada mata ya. Ya mendengar itu kalau ada telinga. Dan ada dendam telinganya. Bisa ngelihat kalau ada mata. Itu pun kalau ada kornea apa namanya? Kornea mata. Gitu. Bahkan seandainya ada telinganya, padahal mah ada dendang telinganya, ada matanya, ada kornea mata, tapi nggak bisa ngedengar, nggak bisa ngelihat. Itu kita ya. Kalau Allah mau dah, ya memang maha mendengar, maha melihat gitu. Makanya itu ya. Nah, kemudian yang kasipu bisa terbuka bihima dengan sifat sama yang artinya maha mendengar, wal basaro dan maha melihat, al wujudu al mawjudu sesuatu yang ada. Jadi dengan sebab sifat sama yang maha mendengar Allah dan sifat basar yang maha melihat Allah, ini bisa terbuka, bisa nampak ya, apakah itu kalau memang hubungan dengan pendengaran mah suara gitu ya. Kalau yang berhubungannya dengan penglihatan mah tentunya warna gitu ya. Ini terbuka semuanya. Bahkan maha mendengarnya Allah itu nggak peduli jauh, suara kecil ataupun umpamanya cuma bisikan, bahkan detak jantung
Allah bisa ngedengar. Iya. Begitu juga Maha melihatnya. Maha melihat Allah itu bukan aja yang dekat, yang jauh, yang kecil, ya bahkan yang terhalang, itu Allah melihat. Beda dengan kita. Walaupun kita ini bisa ngelihat, bisa ngedengar, bisa ngelihat, katakan pendengaran kita paling yang dekat ya, itu pun yang keras. Walaupun dekat, kalau nggak keras kadang-kadang bisik-bisik, bisa nggak? Ya. Nah, penglihatan juga yang berhubungan dengan warna itu kalau memang dekat gitu ya. Kalau jauh mah ya dekat juga, kadang-kadang kita kalau lagi kurang ngopi mata sendiri, Pak. Ngantuk. Nah, itu tuh kita. Merah baru ini. Merah kan. Harus menyadari gitu ya. Iya, merah. Nah, itu harus beda. Memang pasti beda ya antara kholik Allah dengan makhluknya. Khususnya kita gitu. Nah, jadi itu pemahaman, pengertian dari sifat sama dan basornya Allah ya dikaitkan perbedaan dengan makhluk khususnya kita ya. Kemudian wadiduhuma, dan lawanan daripada sifat sama basor yang artinya mendengar dan melihat, al-somamu yaitu sifat somam yang artinya adalah bolot ya, wal ama dan buta. Itu jadi lawanan dari kedua sifat sama dan basor yang tadi wajib. Nah, ini mustahil ya berarti nih. Jadi kalau udah bicara lawanan dalam ilmu tauhid itu udah pasti mustahilnya. Sebab sifat Allah itu kan yang wajibnya 20, yang mustahilnya lawanan nih ya. Dari yang 20 berarti 20. Nah, nanti yang jaitnya 1. Jadi itu semuanya 41. Nanti di Rasul yang wajibnya 24, yang mustahilnya 4, yang jaitnya 1. Jadi antara 41 ditambah berapa? 9 kalau berapa? 50. Apa itu tuh kalau nggak tahu, nggak paham, dosa. Coba selama ini kalau nggak ngaji mah ya udah puasa aja. Hati-hati ya. Nah, jadi itu mustahilnya nih. Nggak mungkin arti mustahil itu kalau tadi wajib ya, wajib akli itu sesuatu perkara yang nggak mungkin akal itu nerima kalau Allah nggak sifat sama basar. Nah, kalau ini mah mustahilnya. Jadi artinya lawanannya ya. Berarti nggak mungkin kalau Allah kesifatan ini gitu. Buat mustahil ya. Gitu. Nah, kemudian dalilnya apa nih? Bicara tentang sifat sama dan basor ya. Wa dalilu, adapun dalil ala zalika atas sifat sama dan basornya Allah, qaulu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa huwas samiul basir. Jadi untuk jadi dalil nih, bukti bahwa Allah itu kesifatan sifat sama dan basor, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini kalau nggak salah di surat Asy-Syura ayat 11 ya. Iya. Yang artinya wa samiul basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Dan masih banyak nanti sebenarnya mah ya, seperti di surat Al-Hujurat ayat 18 ya, yang bunyinya wallahu basirum bima ta'malun, itu cuma khusus sifat basar ya. Ya bahkan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjemahannya kurang lebih lah, rendahkanlah suaramu atas dirimu di dalam berdoa.
Karena sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada zat yang tuli dan juga terhadap zat yang tidak ada. Sesungguhnya engkau berdoa kepada zat yang mendengar, maha dekat dan maha mengabulkan. Itu dari hadis ini bisa dipahami. Dan ini jadi dalil khususnya melalui hadis ya, dan masih termasuk dalil nakli. Sebab nanti bicara dalil juga ada dua lagi. Ada dalil nakli. Dalil nakli itu baik Al-Quran maupun hadis. Nanti ada dalil aklinya. Dalil akli itu logika gitu. Nah, itu ya. Jadi menunjukkan tentang sifat sama dan basarnya Allah. Nah, untuk dalil aklinya nih, dalil aklinya ya. Ya, nanti kalau mau ditulis mah di YouTube-nya aja lah ya. Dalil aklinya, seandainya Allah tidak bersifat dengan sifat sama yang artinya mendengar dan sifat basar yang artinya maha melihat, maka pastilah Allah bersifat dengan sifat tuli dan buta gitu ya. Somam dan ama tadi. Akan tetapi bersifatnya Allah dengan kedua sifat itu adalah batal. Artinya maksudnya kalau Allah kesifatan dengan sifat somam yang artinya tuli dan basor yang artinya ama yang artinya buta, itu batal. Nah, karena kedua sifat tersebut adalah batal, berarti Allah kekurangan. Enggak mungkin Allah itu bersifat kekurangan, karena walaupun bagaimanapun Allah itu adalah maha sempurna gitu ya. Nah, itulah tentang dalil-dalilnya terakhir. Bagaimana nih konsekuensinya ini nih yang harus kita sikapi setelah kita tahu, paham dan mengimani sifat samanya Allah yang artinya mendengar dan sifat basarnya Allah yang maha melihat. Nah, itu bagi orang yang beriman menyikapinya ataupun konsekuensinya adalah untuk mensikapi atau jadi konsekuensi sifat sama, dia ini harus hati-hati, takut berbicara yang dilarang, yang diharamkan, seperti dusta, gibah, menggejelekan orang ya, fitnah dan lain sebagainya, pokoknya mah yang berhubungan dengan kata-kata. Karena tadi Allah itu maha mendengar, sekecil apapun, serendah apapun suara, sehalus apapun, bahkan detakan jantung, Allah maha mendengar. Makanya hati-hati. Justru mestinya karena Allah itu maha mendengar, kita ini dirubah sekarang, yang mestinya bicara yang bukan-bukan, ini harus kita tata pembicaraan kita. Makanya jelas dalam hadis juga Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara baik, kalau tidak diam. Nah, sementara konsekuensi atau menyikapi sifat basarnya Allah yang maha melihat tadi, ini kita jangan sembarangan maksiat ya. Jadi jangan dianggaplah nggak ada orang ini, emang nggak ada orang, tapi Allah maha melihat ya. Bahkan Allah punya saksi ya. Dua malaikat itu raqib atid sebagai ya, bahkan samping itu juga ada pengawal-pengawal. Nah gitu ya, hati-hati, jangan mentang-mentang nggak ada orang ya, memang orang nggak ada gitu, tapi Allah maha melihat. Nah, justru kudunya karena Allah itu maha melihat ya, maha bener maha melihat, ini kita kalau memang beramal nggak usah kita kalau pengen dipuji ria ya, ya ataupun gimana lah, pamer segala apa, cukup Allah tahu gitu ya. Jadi walaupun kita nggak dipamerkan, kita nggak dipublikasikan, itu karena Allah maha melihat ya. Allah udah tahu dan Allah menilai gitu ya. Jadi itulah konsekuensi daripada sifat sama dan basor. Mudah-mudahan ya kita bisa memahaminya, mengimaninya, dan yang terpenting tadi mensikapi daripada sifat sama dan basor, yang kesimpulan tadi karena Allah maha melihat
kita maha mendengar. Hati-hati, kita jangan sembarangan berkata yang dilarang. Mestinya kita pergunakan tuh lisan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga dengan sifat basarnya Allah mau melihat, kita jangan sembarangan maksiat ya, tapi justru harus kita tingkatkan ketaatan ya, walaupun nggak ada yang lihat karena Allah melihat ya. Gitu, mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat ya. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.